Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Kita akan kembali menyaksikan satu event yang menunjukkan wilayah ini bukan cuma ada di bagian barat Indonesia. Bukan cuma jadi Serambi Mekah, tapi juga kaya akan salah satunya dengan musik ya pendengar. Akan ada event Aceh Perkusi 2024 dan kita akan saksikan dulu video promosi Aceh Perkusi. Itu tadi video promosi Aceh Perkusi dan sudah bergabung bersama kami Kepala Bidang Bahasa dan Seni Dinas Budaya dan Pariwisata Aceh, Ibu Nuraila Hamzah. Selamat pagi Ibu Nuraila. Selamat pagi Mas. Apa kabar Bu? Baik, Alhamdulillah. Sehat walafiat. Amin Bu ya, semoga tetap sehat dan juga gembira sambil menuju 9 hari lagi ya Bu ya, acara Aceh Perkusi. Ya. Betul sekali. Amin. Baik Bu, mungkin banyak orang yang baru pertama kali mendengar tentang acara ini. Jadi boleh diceritakan nggak apa background dari kehadiran Aceh Perkusi? Terima kasih Mas, izin memperkenalkan diri sekali lagi. Saya Nuraila Hamzah, Kepala Bidang Bahasa dan Seni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Pertama sekali saya menyampaikan salam kepada seluruh pemirsa RRI Voice of Indonesia. Salam khusus dan teristimewa kepada seluruh tokoh dan pemangku kebudayaan Aceh. Baik Mas, terkait dengan penyelenggaraan Aceh Perkusi di tahun 2024 ini, itu adalah merupakan salah satu event budaya di Aceh yang kita gelar sebelumnya itu setiap 2 tahun sekali dan itu sudah berjalan sejak 2016. Dan pada masa COVID kita juga menyelenggarakan Aceh Perkusi ini di tahun 2021 melalui daring secara online gitu. Kemudian kita bergerak di tahun 2022 kembali melakukan Aceh Perkusi yang kita coba usul melalui tim kurasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan akhirnya kita lolos menjadi salah satu event yang masuk dalam daftar kalender event nasional Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan Mas, untuk tahun ini 2024 kita akan kembali menggelar Aceh Perkusi. Demikian Mas. Baik, dan soal bicara Aceh Perkusi Bu, ini nanti apa aja sih Bu rangkaian acaranya? Di Aceh Perkusi tentu saja Mas, ini kita menampilkan berbagai pertunjukan di panggung yang dari grup-grup perkusi lokal. Kemudian kita juga menyelenggarakan klinik atau workshop perkusi serta display alat-alat perkusi, diantaranya rapai dan gendang, kemudian ada teganing juga alat-alat perkusi lokal Aceh. Itu sebenarnya sama dengan kegiatan sebelumnya. Kemudian di kegiatan tahun ini kita juga menambah dengan galeri pameran dan sejarah perkusi. Itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat bagaimana sih sebenarnya perkusi itu, kapan datangnya, bagaimana cara menggunakannya dan lain-lain, apa sih daya tariknya, dan masyarakat bisa memahami bahwa itu adalah bagian dari proses kebudayaan panjang komunal Aceh yang diwarisi secara turun-temurun. Ada beberapa lagi Mas kegiatan. Selain itu juga kita melakukan Life Achievement Award kepada
pegiat perkusi, kepada masyarakat pegiat perkusi. Dan selanjutnya juga kita kali ini tidak hanya menampilkan perkusi di atas panggung, Mas, tetapi kita juga mengedukasi masyarakat untuk memahami perkusi ini dari hulu ke hilir. Artinya kita sejak awal bagian dari rangkaian kegiatan sudah mendatangi pedalaman pelosok dari Gampung. Kalau di Aceh itu katanya sebutan untuk kampung itu Gampung, Mas. Kita mendatangkan salah satu musisi nasional juga sebagai influencer kita untuk hadir di Gampung, di pedalaman, bagaimana menyaksikan dan mengulik, mungkin mewawancara pegiat dari perkusi itu sendiri, sejak bagaimana pembuatannya. Kalau perkusi di Aceh itu lebih identik dikenal dengan rapai, Mas. Jadi bagaimana proses pembuatannya, kemudian bagaimana mendapatkan material dari hutan dan sebagainya itu didatangi langsung dan di video ini itu semua, dan nantinya pada saat acara kita akan publish sebagai salah satu dari materi promosi kita. Jadi seperti itu, Mas. Jadi kalau sebelumnya misalnya berbagai pertunjukan itu kita hanya bisa lihatnya itu di atas panggung saja, tanpa kita tahu bagaimana sih proses sebenarnya sejak dari awal mendapatkan bahan-bahan untuk membuatnya dan kemudian menjadikan itu sebagai salah satu jenis alat musik yang kita hanya bisa menyaksikan saat digunakan. Nah, kali ini kita sampai ke sana itu, Mas. Gitu. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan cuma dibawa ke atas panggung, tapi melainkan yang biasa perform ataupun orang-orang yang belum tahu, ini dibawa langsung ke tempat sumber pembuatan dari rapai tadi, alat perkusi tadi. Nah, musisi-musisi ini berapa orang, Bu? Kalau boleh disebut namanya siapa aja sih, Bu? Yang mana itu, Mas? Yang tampil? Yang tadi dibawa ke itu, yang dibawa ke tempat pembuatan. Oh, itu. Yeah. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kita menghadirkan Mas Gilang Ramadan beserta timnya, kemudian juga ada pegiat perkusi dari Aceh sendiri, ada Mas Sarjek, dan ada tim kreatifnya. Demikian, Mas. Wow, ini drummer ini ya, Gilang Ramadan ini memang drummer Indonesia ya, memang terkenal gara-gara ngedrumnya ya, dan ini dia mungkin baru pertama kali tahu kali, Bu ya, tentang rapai ini, Bu ya? Sebenarnya enggak juga karena ya? Kalau kita lihat dari profilnya beliau, beliau sih pernah belajar perkusi selama beberapa tahun itu di luar negeri, kemudian juga tergabung di dalam grup perkusi komunitas perkusi nasional. Oke, jadi semakin tahu lagi, apalagi salah satunya dari Aceh ya, Bu ya. Dan di sini juga nanti ada Digital Entrepreneur Festival. Berarti banyak UMKM dong, Bu? Iya. Jadi bagian dari kegiatan Aceh Perkusi ini kita juga disupport oleh Dinas Koperasi dan UMKM Aceh dalam bentuk kemasan kegiatan yang namanya Digital Entrepreneur. Jadi ada 100 tenan yang disupport dari dinas tersebut untuk mendukung Aceh Perkusi ini. Jadi Mas, untuk kegiatan kita kali ini sebenarnya selain menyelenggarakan kegiatan yang memang reguler dari kegiatan kita sendiri, event budaya, kali ini juga kita eventnya adalah untuk menyukseskan PON ke-21 yang berlangsung di Aceh, Mas. Oke, jadi ini kalau saya lagi buka Instagramnya Aceh Perkusi ya, Bu ya, untuk acara ini, itu juga ada postingan soal Aceh Festival 2024 dan memang di situ juga menyebutkan tentang mendukung PON Aceh Sumatera Utara untuk tahun ini ya. Nah, kali ini dalam bentuk apa sih, Bu, kalau khusus untuk PON-nya itu sendiri? Jadi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pemerintah Aceh merangkum seluruh event-event yang akan diselenggarakan dalam rangka mendukung PON agar tamu-tamu yang datang ke Aceh, para atlet dan ofisial dan sebagainya dapat menyaksikan bagaimana sebenarnya pertunjukan kebudayaan Aceh, mulai dari mungkin pertunjukan keseniannya, ada atraksi permainan tradisionalnya, kemudian
juga bisa melihat dan mungkin menikmati, mencicipi kulinernya yang disajikan. Jadi event yang dirangkum dalam Aceh Festival itu ada 21 dan itu tidak hanya dilakukan di Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi, tetapi juga ada beberapa kabupaten kota yang ada di Aceh. Demikian, Mas. Wah, nggak sabar ya Bu ya dengerin musiknya. Dan tadi karena Ibu bicara soal makanan Aceh, aduh jadi pengen ke restoran Aceh favorit saya nih Bu. Kita tunggu di Aceh. Memang tuh kalau ngomongin makanan Aceh nggak ada lawan ya Bu ya. Oh iya. Baik Bu, nah ini terakhir Bu, apa harapan Ibu untuk Aceh Perkusi bukan cuma tahun ini Bu, tapi di tahun-tahun berikutnya. Apalagi kan kalau tadi Ibu bilang di tahun 2016 Bu ya pertama kali ya. Iya. Berarti 2 tahun lagi tuh tanda kutip 1 dekade dari Aceh Perkusi ya Bu. Nah harapannya seperti apa nih? Kita mengharapkan bahwa perkusi Aceh yang merupakan bagian dari perkusi dunia, karena kita tahu Mas, seluruh dunia sebenarnya masing-masing dengan ciri khas sendiri memiliki alat musik yang merupakan bagian dari perkusi. Jadi kita mengharapkan bahwa perkusi Aceh ini tetap lestari, tetap dikenang, tetap digunakan oleh masyarakat, dan itu menjadi kebanggaan serta identitas dari orang Aceh itu sendiri. Tetap jadi identitas orang Aceh itu sendiri ya Bu, terutama untuk generasi muda ya Bu ya. Iya tentunya. Iya, jangan coba pakai drum yang modern, pakailah juga alat perkusi yang khas dari wilayah Anda khas masing-masing. Tradisional, dan makanya itu Mas, tujuan kita tadi yang kita hadirkan musisinya untuk datang langsung ke lokasi pembuatan perkusi, justru itu salah satu tujuannya adalah agar perkusi yang tradisional yang betul-betul asli itu tidak berubah gitu. Tidak misalnya harus menggunakan material-material lain yang akhirnya menghilangkan ciri khas yang etnik sendiri gitu. Dan apalagi kalau yang bahan modern itu nggak ramah lingkungan ya Bu ya. Kalau yang asli kan ramah lingkungan semua dari alam ya Bu. Iya, itu dari alam, pohon kayu yang umurnya ratusan tahun, puluhan tahun, tetapi untuk keperluan material perkusi ini tidak menebang pohonnya Mas, hanya mengambil bagian tertentu saja, bagian akar yang sudah membesar, jadi itu yang diambil semana yang dibutuhkan gitu, sebesar yang dibutuhkan, jadi bukan menebang satu buah pohon. Jadi artinya untuk material pembuatan perkusi ini atau rapai, kita tetap masih bisa melestarikan lingkungan. Wah keren banget, ini bisa jadi inspirasi nih, apalagi orang luar negeri pun juga kan lagi gencar-gencar ya Bu ya, bicara soal sustainable, soal keberlanjutan alam, dan mungkin orang luar pun bisa datang ke Aceh nih untuk belajar bahwa alat musik tuh bisa loh dibuat secara ramah lingkungan. Nah ya. Satu lagi Bu, ini ada kolaborasi nggak sih Bu dengan orang luar negeri, atau mungkin biasanya nih untuk Aceh Perkusi ini banyak nggak sih yang menyaksikan dari luar negeri nih, sengaja datang ke Aceh sambil nonton Aceh Perkusi? Itu biasanya kalau wisatawan atau tamu dari luar negeri yang khusus nonton Aceh Perkusi itu biasanya memang kita dominan dari wisatawan Malaysia. Tapi untuk talentnya sendiri sekali ini tidak menghadirkan talent dari luar negeri. Sebenarnya kita mengundang sih, tapi karena ada beberapa kendala dalam proses komunikasi, awalnya mereka berkeinginan untuk hadir, terutama dari India, kemudian juga dari Thailand dan Malaysia, tapi karena beberapa kendala, akhirnya mereka memutuskan khusus kali ini belum bisa tampil. Ya memang apalagi lagi ada Mpox, jadi mungkin ada beberapa yang dibatasi perjalanannya ya Bu ya? Iya gitu. Baik. Katanya saat PON ini karena memang peak season, penerbangan ke Aceh itu sangat padat. Itu salah satu kendala sih. Makanya sekarang nih untuk pendengar Voice of Indonesia yang mendengarkan wawancara ini, langsung buka aplikasinya, langsung beli tiket penerbangan dan juga hotel, langsung sewa hotelnya untuk bisa menikmati Aceh Perkusi 2024. Terima kasih Bu Nurhana Hamzah sudah bergabung bersama kami di segmen Keliling Indonesia Bu. Semoga acara sukses besar.
Amin. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Bu Nuraila. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.